Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Permata Rizky Lubis. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan pengertian dari pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan sebuah bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual namun juga memiliki banyak pembeli. Karena hanya ada satu penjual, pasar ini tidak memiliki persaingan dalam lingkungannya. Orang yang menjadi penjual atau pelaku utama dari pasar ini biasanya disebut sebagai monopolis. Selain itu, monopolis bertindak sebagai penentu harga dengan cara mengurangi atau menambah jumlah barang yang ada di pasar. Nama saya Nur Halija. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, tidak ada barang lain yang dapat digantikan oleh penyedia lainnya di pasar tersebut. Yang kedua, hanya terdapat tentu satu pihak yang menjual barang tetapi memiliki banyak pembeli. Yang ketiga, pada umumnya pihak yang mencoba bersaing memiliki hambatan yang besar seperti undang-undang itu di teknologi. Yang keempat, penjual dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya karena tidak ada barang yang disediakan oleh pihak lain. Perkenalkan, nama saya Adi Andani. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dalam pasar monopoli. Terdapat beberapa faktor terjadinya pasar monopoli ini adalah: satu, ditetapkan oleh hukum. Pada dasarnya sebuah negara biasanya memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan teknologi terbaru. Seperti di Indonesia, terdapat beberapa sumber daya alam yang hanya dikelola oleh BUMN, yaitu gas dan minyak. 2, monopoli alamiah. Terkadang sebuah pasar monopoli juga dapat tercipta secara alami tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Hal ini dikarenakan pasar yang ada tidak mampu nampung lebih dari satu penjual. 3, monopoli dengan lisensi. Biasanya sering kita kenal dengan pasar menguasai lisensi. Monopoli jenis ini perlu untuk mendaftarkan hak paten atau hak cipta atas kekayaan intelektual. Seperti pada iPhone, perusahaan tersebut membuat teknologinya sendiri yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lainnya. Perkenalkan, nama saya Fatma Hairani. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kelemahan dari pasar monopoli. Terutama saya akan menjelaskan tentang keuntungannya. Keuntungannya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perusahaan monopolis tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi agar pembeli tertarik. Yang nomor 2, pada pasar monopoli secara alamiah, tambahan penjual akan meningkat efisiensi dalam produksinya. Yang nomor 3, sumber daya alam dapat terjaga karena dikelola untuk kepentingan bersama oleh pemerintah. Dan yang terakhir, hak kekayaan intelektual seorang dapat terlindungi sehingga dapat memajukan perkembangan. Berikut adalah kelemahan dari pasar monopoli. Yang pertama yaitu produksi tidak optimal dan efisien karena penjual dapat bebas menetapkan harga barang dengan mengurangi produksinya. Yang kedua, konsumen terikat akan pasar tersebut dan tidak bisa berpindah ke penjual lain meskipun harganya mahal. Yang terakhir yaitu produsen memegang keuntungan yang mutlak karena konsumen tidak memiliki pilihan untuk membeli barang tersebut guna terpenuhnya kebutuhannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ripal Armandawaru. Saya akan menjelaskan tentang contoh pasar monopoli. Contoh pasar monopoli yang ada di berbagai negara termasuk Indonesia, yaitu perusahaan, yaitu contohnya layanan kereta api atau KAI dan layanan listrik dari PLN atau layanan pesawat telepon dari Telkom. Di luar negeri sendiri, mungkin Anda akan akrab dengan Facebook, Google, atau Instagram yang memonopoli layanan media sosial, mesin pencari, dan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Ikromi Putra Sinulingga. Saya ingin menjelaskan tentang diskriminasi harga dalam monopoli.
Untuk memaksimumkan keuntungan, pasar monopoli dapat menggunakan diskriminasi harga. Dalam hal ini, langkah pertama yang dilaksanakan adalah menentukan harga tiap unit barang berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan dalam sifat peminatan di setiap pasar untuk pasar dalam di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Natasha. Saya akan menjelaskan syarat-syarat diskriminasi harga. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, barang tidak dapat dipisahkan dari pasar satu ke pasar yang lainnya. Kedua, sifat barang dan jasa memungkinkan untuk melakukan diskriminasi harga. Ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar sangatlah berbeda. Keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Kelima, produsen dapat mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional konsumen. Adapun contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga adalah sebagai berikut. Pertama itu kebijakan diskriminasi harga yang dilakukan oleh perusahaan monopoli pemerintahan. Misalnya itu adanya tarif berbeda antara tarif listrik dan tarif listrik perusahaan. Kedua, kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional. Ketiga, kebijakan diskriminasi harga oleh pasar internasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raja Rahmat Huta Barat. Saya akan menjelaskan tentang monopoli alamiah. Suatu perusahaan dapat disebut monopoli alamiah ketika hanya ada satu perusahaan yang bertahan karena perusahaan lain tidak mampu membiayai operasional bisnisnya. Contoh perusahaan dari hasil monopoli alamiah adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan perusahaan listrik negara atau PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anwar Sinulingga dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan undang-undang tentang monopoli. Terlepas dari kenyataan bahwa dalam situasi tertentu, kita membutuhkan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besar. Dalam banyak hal praktik monopoli, oligopoli, suap harus dibatasi dan dikendalikan. Karena bila tidak dapat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Strategi yang paling ampuh untuk itu, sebagaimana juga ditempuh oleh negara maju semacam Amerika, adalah melalui undang-undang anti monopoli. Di Indonesia, untuk mengatur praktik monopoli telah dibuat sebuah undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan politik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagaimana suatu tindakan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Assalamualaikum, nama saya Nurica Babil. Saya di sini mau menyimpulkan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. 2. Ciri-ciri lain pasar monopoli adalah industri dari perusahaan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Dapat mempengaruhi penentuan harga, promosi, iklan kurang diperlukan. 3 faktor-faktor yang menimbulkan monopoli antara lain perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala economies of scale, hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Monopoli wujud dan melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. 4. Monopoli cenderung terdapat memburuk distribusi pendapatan dalam masyarakat. Terima kasih.
bersedih, janganlah merana hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang